Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pembelajaran yang kedua. Di subtema yang kedua, ini ada di halaman 63. Nah, ketika sedang asyik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Amati gambar di bawah ini. Nah, di sini ada Udin, Dayu, sama Mei. Ya, di sini ada bermain simpai. Simpai itu yang mana, Bu? Simpai itu yang dipegang oleh Udin. Ini namanya simpai. Nah, perhatikan lagi gambar berikut ini. Di sini ada simpai ya. Jadi kalau misalnya kalian di rumah mempunyai benda yang bulat seperti ini, kalian bisa memainkannya di badan kalian ya. Jadi digoyang-goyangkan di badan kalian. Oke. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan di halaman 64. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Apa yang dilakukannya? Benny bermain lingkaran simpai secara bergantian. Benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Memetik jambu menggunakan apa? Menggunakan galah ya. Jadi memetik jambu menggunakan galah. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Bentuknya tetap. Bagaimana wujudnya? Wujudnya padat ya. Nah, sekarang ada bacaan. Kalian boleh membaca di halaman 65 ya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, kita jawab lagi pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1, bagaimana bentuk benda padat? Bentuk benda padat tetap. Bagaimana ukuran benda padat? Ukuran benda padat tetap. Nomor 3, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Buku akan tetap bentuknya dan ukurannya ya. Nomor 4, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Bentuknya tetap. Apa simpulanmu? Coba simpulannya apa? Benda padat jika dipindahkan ke manapun, bentuk dan ukurannya akan tetap ya. Coba kalian langsung tuliskan jawabannya di buku tematik ya. Nah, coba sekarang amati benda-benda yang ada di rumah kamu. Kita lihat nih, nomor 1, kursi. Kursi termasuk benda padat atau bukan benda padat? Kursi termasuk benda padat. Kalian langsung di checklist centang di benda padat. Meja termasuk benda padat atau bukan benda padat? Benda padat ya. Minyak. Nah, kalau minyak coba. Minyak dipindahkan ke botol sama minyak dipindahkan ke mangkok, bentuknya berubah enggak? Berubah. Kalau berubah berarti bukan benda padat ya. Vas bunga benda padat atau bukan?
benda padat. Pintar. Televisi, benda padat atau bukan? Iya, pintar. Benda padat ya. Air putih, benda padat atau bukan benda padat? Bukan benda padat, karena air putih jika disimpan di dalam gelas, lalu disimpan ke dalam mangkok gitu ya, bentuknya kan berubah airnya. Ya, jadi air putih termasuk bukan benda padat. Piring, gelas, sendok, penggaris. Benda padat, benda padat, benda padat, benda padat. Jadi yang bukan benda padat apa aja, Bu? Minyak dan air putih. Karena minyak dan air putih adalah benda cair ya. Itu. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan memenuhi aturan. Nih, yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nih, gak diizinin, belum ada izin. Itu menunjukkan mematuhi peraturan atau tidak menunjukkan mematuhi peraturan? Tidak, karena jika kita ingin masuk ke kamar orang lain harus meminta izin dulu. Ya, selanjutnya mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Itu mematuhi aturan, karena setiap kita ketemu sama orang atau mau masuk ke dalam kamar kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu ya. Tidak mengambil barang sembarangan. Mematuhi aturan ya. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Nih, gak diizinin, belum diizinin langsung aja dimakan. Itu tidak menunjukkan mematuhi peraturan. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu mematuhi peraturan. Ya. Oke. Sekarang di sini ada 2 percakapan. Kalian baca teks ini bersama adik atau kakak kalian di rumah ya. Beni misalnya. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Lalu Lani menjawab, aku mencari tempat sampah, Beni. Aku mau membuang sampah makananku. Lalu Beni menjawab, lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Lalu Lani menjawab, oh iya ya, Udin. Lalu Udin menjawab, iya Lani, ada apa? Lalu Lani menjawab, tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Lalu Udin menjawab, oh mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Lalu Lani menjawab, wah terima kasih banyak Udin. Ya, jadi dari teks ini sikap Lani, Beni, sama Udin gimana? Lani meminta izin kepada Udin untuk membuang sampah. Itu termasuk mematuhi aturan. Jadi supaya Lani tidak membuang sampah makanan di mana saja ya. Sekian pembelajaran yang kedua. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau masih bingung, boleh bertanya ke wali kelas atau boleh langsung bertanya ke orang tua kalian ya. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.